Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini di Wuhan, Tiongkok, sudah ada Rio Alfi, seorang mahasiswa Indonesia yang berada di Wuhan. Kita beralih ke Selamat informasi malam. selanjutnya berdasarkan Untuk data yang membahas dihimpun bagaimana oleh nasib Satuan rupiah Tugas ke depannya, Asrama kita telah masing-masing terhubung kampus yang ada melalui di telepon. Saudara, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi, Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kristo Glory Simarmata dari kelas 12 MIPA 7. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit hal kepada teman-teman sekalian mengenai artikel yang sebelumnya sudah saya buat, yaitu artikel yang berjudul Pandemi, Kasus Bansos, dan Ironi Pemberantasan Korupsi. Video ini juga saya buat untuk memenuhi tugas dari yang terhormat Pak Rizky Hidayatullah selaku Guru Bahasa Indonesia kelas 12 MIPA 7 SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Jadi tonton sampai habis ya. Pandemi COVID-19 ini tentunya berdampak sangat besar bagi bangsa Indonesia. Bahkan bukan cuma bagi bangsa Indonesia, namun seluruh orang yang ada di dunia ini juga pasti merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Seperti contohnya saja, dampak yang paling terasa kita rasakan pada bidang ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Untuk di bidang ekonominya yaitu menurunnya impor dan juga ekspor, dan juga pendapatan dari pajak menurun. Lalu untuk di bidang kesehatannya tentu saja sehari-hari kita melihat bahwa semakin banyak orang-orang yang terinfeksi virus corona sampai saat ini. Bahkan ada juga yang sampai harus meninggal setiap harinya. Dan untuk di bidang pendidikannya mungkin yang sedang kita rasakan saat ini adalah di mana yang tadinya proses pembelajaran sekolah seharusnya dilaksanakan secara tatap muka, namun dengan adanya virus corona ini kita jadi harus melaksanakan proses pembelajaran melalui daring atau dalam jaringan, atau yang biasa kita sebut dengan sekolah online. Di sisi lain, pemerintah sudah berusaha sangat keras untuk mengatasi dampak dari pandemi virus corona ini. Dan seperti yang kita sudah tahu, bahkan pemerintah pun sampai mengeluarkan undang-undang khusus dan juga sampai merevisi APBN sampai sebanyak 2 kali. Seperti yang sudah dikatakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani dalam seminar Hari Anti Korupsi, yang dimana beliau berkata bahwa inilah yang sedang kita hadapi. Bagaimanapun juga pemerintah akan menggunakan segala cara untuk melindungi masyarakat. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan uang sejumlah 233 triliun dalam bentuk apapun yang nantinya akan digunakan untuk membantu kepentingan rakyat yang dimana menjadi susah akibat pandemi virus corona. Bantuan sosial yang tadi sudah disebutkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia ini disalurkan kepada masyarakat melalui bentuk apapun, seperti contohnya PKH atau Program Keluarga Harapan, kartu paket sembako, uang tunai, pembebasan biaya listrik, dan juga kuota internet gratis. Bahkan penambahan upah bagi orang yang dimana gajinya berada di bawah 5 juta. Tentunya dalam proses pengaplikasian bansos ini, pemerintah juga menghadapi masalah-masalah yang baru timbul. Seperti contohnya adalah kelompok masyarakat yang tadinya tidak masuk dalam daftar penerima bantuan, tapi gara-gara pandemi ini mereka jadi harus masuk dalam daftar penerima bantuan. Seperti contohnya adalah orang-orang yang saat pandemi COVID ini di PHK atau dikeluarkan dari pekerjaannya, sehingga mereka harus masuk dalam daftar penerima bantuan. Meski memiliki tujuan yang baik, namun pemerintah pun berkata bahwa desain kebijakan ini tidak berada di sisi yang ideal, di mana pandemi virus corona datang secara tiba-tiba dan juga membutuhkan penanganan. Di sisi kesehatan, persoalan juga muncul dan membutuhkan kebijakan yang juga spesifik. Di tengah-tengah masa pandemi ini, di mana pemerintah dan juga masyarakat sama-sama berjuang cukup keras untuk menghadapi dan juga menangani pandemi virus corona ini, namun tentu saja Indonesia juga tak bisa luput dari yang namanya korupsi. Sampai saat ini, indeks korupsi yang ada di Indonesia berada di angka 40 dari skala 100, yang dimana semakin tinggi angkanya, maka suatu negara bisa dikatakan semakin baik. Tentunya Ibu Sri Mulyani
selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia juga berkata bahwa angka 40 ini masih membutuhkan banyak perjuangan dari pemerintah dan juga masyarakat agar setidaknya Indonesia bisa mencapai angka 50 agar setara dengan negara-negara tetangganya. Di tengah isu korupsi bantuan sosial yang menerpa Menteri Sosial, yang dimana kita semua mungkin telah tahu bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Menteri Sosial sebagai tersangka kasus korupsi bansos, yang dimana kita mungkin sudah tahu bahwa Menteri Sosial mengambil 10.000 dari tiap satu paket bantuan sosial yang seharga 300.000, dan dimana di sini diketahui menurut data bahwa Menteri Sosial telah mengambil sekurang-kurangnya 17 miliar dari dana bantuan sosial yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat. Jadi dana bansos yang sudah dialokasikan oleh Menteri Keuangan itu 17 miliarnya diambil sama Menteri Sosial ini untuk kepentingan pribadinya. Nah, maka dari itu perbuatan Menteri Sosial yang melakukan korupsi terhadap bantuan sosial ini dinilai sangat keji sekali karena apa? Karena di sini Menteri Sosial mengambil langsung hak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial sejumlah 300.000 per satu paketnya, tapi harus dipangkas sama Menteri Sosial sebanyak 10.000. Sampai-sampai kalau dijumlah Menteri Sosial ini memangkas 17 miliar dari alokasi dana untuk bantuan sosial. Karena adanya kasus korupsi di tengah pandemi 19 ini, tentunya seluruh aspek pemerintahan, terkhususnya di bidang keuangan, melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan dan juga terhadap anggotanya. Dan juga Ibu Sri mengatakan kepada seluruh kabinet di dalam Menteri Keuangan agar jangan sampai terjadi lagi hal yang serupa, yang dimana ada korupsi dan juga masalah-masalah lainnya yang timbul dari keuangan Republik Indonesia. Nah, jadi cukup sekian penjabaran dari saya. Semoga apa yang tadi sudah saya jabarkan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan juga saya mohon maaf apabila dalam video ini saya melakukan banyak kesalahan kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan pada diri teman-teman sekalian. Jadi sekian dari saya, terima kasih atas waktu dan juga perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.